Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Diasari. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Nah, HIV ini umumnya dapat ditularkan karena kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau aliran darah yang sudah mengandung HIV seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu. Nah, penularannya pun dapat terjadi melalui hubungan intim, transfusi darah, jarum suntik yang sudah terkontaminasi HIV, antara ibu dan bayi selama masa kehamilan, bersalin dan menyusui, atau bentuk kontak lainnya yang berhubungan dengan cairan-cairan tubuh tersebut. Nah, secara umum pencegahan atau penanganan HIV/AIDS ini dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama itu ialah vaksin. Nah, pengembangan vaksin untuk HIV/AIDS ini merupakan strategi yang paling banyak diteliti untuk berbagai penyakit infeksi virus. Namun, pengembangan vaksin yang aman dan efektif untuk HIV/AIDS ini sangatlah sulit karena keragaman genetik yang luas dan tingkat mutasi yang tinggi itu menjadi rintangan utama dalam pengembangan vaksin HIV. Nah, kategori yang kedua ialah inhibitor entry makromolekular HIV. Nah, penanganan berupa inhibitor entry makromolekular HIV ini terbukti menunjukkan hasil yang baik pada hewan koba, namun pada manusia itu gagal menunjukkan hasil yang signifikan karena terbukti entry inhibitor ini menunjukkan peningkatan resiko penularan HIV karena kerusakan epitelium vagina. Nah, selanjutnya kategori yang ketiga ialah obat antiretroviral. Nah, karena kurangnya keberhasilan dari vaksin dan inhibitor entry makromolekular tadi, terdapat konsensus yang menggunakan obat-obatan dengan aktivitas antiretroviral yang telah terbukti sebagai profilaksis untuk HIV. Nah, obat yang beraksi pada entry HIV, fusi HIV, HIV reserve transcriptase, dan HIV integrase sedang diteliti sebagai profilaksis HIV. Nah, banyak juga penelitian terhadap jenis tanaman dalam mengidentifikasi potensi tumbuhan yang mampu menangani kasus HIV ini seperti tanaman pisang, rambutan, dan buah naga merah. Nah, itu sudah diteliti tanaman tersebut dapat mengurangi kasus HIV. Nah, kategori yang keempat yaitu terapi berbasis asam nukleat. Penggunaan obat berbasis asam nukleat baru-baru ini sedang berkembang. Penemuan mekanisme RNA interference telah membuat revolusi banyak bidang termasuk kedokteran. Nah, di sini saya ambil kesimpulan bahwa meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun sebenarnya penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan. Cara utama untuk mencegah infeksi HIV ini dengan mengurangi resiko paparan HIV itu tersebut seperti menggunakan kondom saat berhubungan seksual dan tidak menggunakan jarum secara bersamaan dan peralatan injeksi lainnya. Baiklah, kira-kira itulah sedikit pemaparan materi dari saya tentang Human Immunodeficiency Virus. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan materi tadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.